Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak, saya Agnes Widya, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Dalam hal ini saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Saigun dan pengajar praktik Ibu Naili Saida. Koneksi antar materi ini menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 ada pada modul 1.1 saya menyadari bahwa karakteristik setiap anak itu berbeda atau kodrat alam dan anak tumbuh pada masanya, pada kodrat zaman. Maka guru harus berperan menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak dengan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kebutuhannya. Kemudian mendidik murid dengan sistem AMONG, yaitu asih, asah, asuh, dan cinta kasih. Pada modul 1.2, sebagai guru, idealnya memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, peran guru tidak hanya mengajar murid, tetapi guru harus mampu juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran, coaching bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa Ki Hajar Dewantoro mengajarkan 1. Mendidik itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Mendidik dengan memperhatikan kebutuhan murid serta selaras dengan perubahan zaman, sehingga guru harus mempunyai nilai inovatif. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan diingatkan kembali tentang peran saya sebagai guru. Saya merasa bersalah karena melakukan pembelajaran yang hanya menuntut, padahal pembelajaran adalah menuntun. Saya berpikir harus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pembelajaran, dan saya harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran, sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pencapaian hasil belajar di atas KKM adalah pembelajaran yang berhasil. Kelas merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Pengembangan diri saya sebagai guru dilakukan di luar komunitas sekolah. Melakukan tugas secara mandiri lebih efektif dan nyaman. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang bermakna dan inovatif akan membuat siswa lebih memahami materi dan tertarik untuk belajar. Pengembangan diri saya sebagai guru dapat dilakukan di dalam dan di luar komunitas sekolah, dan penting memiliki peranan sebagai pendorong kolaborasi di sekolah. Berdasarkan pembelajaran di atas, rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan mulai dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Saya akan melakukan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendidik dengan pola asih, asah, asuh, dan cinta kasih atau sistem AMONG. Yang kedua, saya akan lebih berinovasi dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga,
saya akan lebih aktif melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan dan memaksimalkan pengembangan diri saya di sekolah. 4. Saya akan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, salam guru penggerak.